Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Jeffrey Usanda Channel, hidup bermanfaat dimanapun tempat. Oke, teman-teman, kita hari ini akan membahas terkait dengan bagaimana cara membuat link Zoom ya untuk melakukan pertemuan. Oke, pertama kita akan langsung cara membuat judulnya atau membuat schedule-nya. Jangan cara pertama kita buka dulu browser ya, browser kemudian kita ketikkan zoom.us gitu ya, zoom.us kemudian nanti akan masuk ke sini ya. Kemudian kita masukkan Zoom atau akun Zoom yang telah kita buat gitu ya. Zoom kita buat. Jadi kalau yang belum punya akun premium silakan bisa pesan di sini ya dengan saya. Di deskripsi ada nomor HP yang bisa dihubungi untuk membuat akun Zoom Premium gitu ya. Oke, setelah kita masukkan email address-nya, kemudian kita masukkan password-nya gitu ya. Kemudian kita langsung sign in gitu ya, sign in ke Zoom-nya gitu ya. Oke, setelah sign in, oke ini kita skip saja. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Muncul Zoom di awalnya itu di home ya biasanya. Nah ini kalau kita lihat ini ada bacaan lisens ya, artinya Zoom ini sudah lisensi. Kemudian kita lihat di profil ya, profil ini dia kapasitas 100 ya, lisensi 100. Oke, bagaimana cara membuat jadwal Zoom-nya? Pertama kita klik meetings. Nah, kita klik meetings, maka akan muncul dashboard ini ya, upcoming, pre-pause, pre-pause ya, pre-pause, personal prom, meeting templates dan seterusnya. Nah, ini karena kita belum membuat jadwal, maka nanti upcoming ini dia akan kosong. Tapi kalau kita sudah buat jadwal, nanti akan terisi ya jadwalnya. Nah, bagaimana cara membuat jadwalnya? Kita klik schedule a meeting. Ya kan, schedule a meeting, kita klik. Kemudian akan muncul tulisan seperti ini gitu ya. Kita tulis topiknya, misalkan pertemuannya apa nama pertemuannya atau topiknya begitu ya. Misalkan saya tuliskan seminar skripsi misalkan gitu ya. Nah, kemudian tanggalnya tanggal berapa? Misalkan saya jadwalkan tanggal 29 misalnya gitu ya. Kemudian jam berapa? Jam 9 ya. Jam 9. Oke, jam 9. Nah, ini PM or IM ya. Kalau kita pagi berarti IM. Durasinya berapa menit? Durasinya menit berapa? Saya buat 4 jam saya gitu ya, 4 jam 0 menit. Nah, kemudian setelah itu kita ini biarkan saja ya. Ini ada pilihan meeting ID, ini ada generate automatically atau personal meeting ID. Nah, ini kalau ini nanti dia acak ya gitu ya nomornya, ID-nya, tapi kalau ini meeting ID kita yang pribadi ya. Jadi dia makanya yang pribadi. Kalau kita untuk pertemuan-pertemuan yang berbeda, lebih baik gunakan yang ini. Biar nanti ketika pertemuan selalu berubah gitu ya. Kemudian pas kode ini bisa kita buat gitu ya. Kode yang kita inginkan maksimal 10 karakter. Misalkan saya buat misalkan kuncinya semangat gitu ya. Oke. Kemudian ini waiting room. Waiting room digunakan kalau kita checklist ya kalau seandainya kita pengen orang itu masuk menunggu kita gitu. Nah, jadi kalau orang masuk itu sebelum kita admit mereka tidak bisa masuk gitu. Nah, kalau kalau kita checklistnya dihilangkan maka peserta itu bisa langsung masuk ya tanpa kita admit ya. Kalau saya lebih senang tidak saya kasih waiting room biar nanti tidak meribetkan host ya sehingga mereka bisa masuk secara langsung. Nah, kemudian ini abaikan saja. Kemudian show. Nah, kalau show ini berfungsi kalau kita misalkan
Yang pertama, allow participants to join at any time. Artinya kapanpun bisa mereka masuk ke Zoom ya, tanpa ada kita pun mereka bisa masuk. Nah, ini kalau kita pengen mereka bisa masuk. Tapi kalau kita tidak checklistkan, maka Zoom itu tidak bisa dimasuki orang sebelum kita memulai. Nah, begitu. Ini kalau kita allow participant to join anytime, nah, mereka bisa duluan masuk Zoom. Nah, tapi kalau kita mau dulu masuk Zoom, berarti kita jangan di checklist. Kemudian kalau mute participant open entry, ini artinya mereka masuk langsung di mute atau langsung di dia nggak bisa berbicara dulu sebelum mereka buka mic-nya. Nah, gitu ya. Nah, ini bagus kalau dicentang biar mereka tidak mengganggu kalau misalkan lagi ada presentasi dan seterusnya. Nah, kemudian ini tidak usah ya ini untuk record meeting ya. Jadi kalau kita klik yang ini berarti nanti setelah kita buka langsung record gitu. Biar nggak lupa sih sebenarnya. Nah, jadi tapi kalau kan biasanya kan sebelum acara itu kan kita ada semacam prepare dulu biasanya kan. Jadi kalau saya sih sarannya recordnya waktu di pertemuan saja setelah mau dimulai. Oke, setelah itu kita save ya. Kita save. Oke. Nah, setelah di save maka ini sudah berhasil kita buat. Nah, kita copy invitation, kemudian kita copy ya dari topik skripsi, topiknya sampai ke passcode saja. Nah, setelah kita copy, baru kita share ke WA atau ke mana gitu kan, atau dibuat flyer dan seterusnya. Ini bisa di copy paste. Nah, gitu. Nah, kalau kita klik lagi meetingnya, maka akan ada muncul apa namanya jadwal Zoom yang kita telah buat tadi bahwasanya ini tanggal 29 nanti hari Senin ya jam 9 sampai jam 1. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita mau mulai nanti klik start. Nah, begitu. Kita coba klik start ya. Nah, kalau sudah diklik start, open Zoom Meetings ya, maka akan muncul uh, Zoom-nya ya, Zoom. Nah, tapi teman-teman kalau teman-teman belum mempunyai apa namanya aplikasi Zoom nanti sebelum masuk ke Zoom nanti mungkin install dulu dia langsung install dulu otomatis menginstal apa namanya aplikasi Zoom nanti ada install terlebih kalau memang nanti nggak ada belum terinstall di laptop teman-teman Zoom-nya tapi kalau sudah terinstall kayak saya ini langsung langsung masuk ke ruang Zoom. Nah, jadi ini sudah berhasil ya. Sudah berhasil ini untuk menghidupkan kamera gitu ya. Nah, ini untuk ini kamera ya. Ini untuk karena kamera lagi saya pakai nggak bisa ya ini untuk suara. Nah, dan seterusnya. Ini dan kita fitur-fiturnya juga sudah lengkap di sini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kali ini ya terkait dengan Zoom ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.